Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan tetap semangat. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Erniwati, CGP Angkatan 7, kelas 301 Kabupaten Sumeneb, dengan fasilitator Slamet Setiono dan pengajar praktik Vivit Humairo. Kelompok demonstrasi kontekstual pada praktik coaching kali ini terdiri dari saya, Erniwati, sebagai pengamat, Anissa Novi Liniawati sebagai coach, dan Iis Sugiyarti sebagai coachee. Adapun tujuan kegiatan ini adalah CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Coaching yang akan dilakukan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bapak Ibu guru hebat, saya akan menjelaskan alur percakapan tirta. Yang pertama adalah tujuan. Coach dan coachee menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraannya. Yang kedua, identifikasi. Coach menggali dan memetakan situasi saat ini yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang ketiga, rencana aksi. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengembangkan ide si coachee sebagai alternatif rencana aksi dan solusi dari masalah yang sedang dihadapi coachee. Dan yang terakhir, keempat, tanggung jawab. Coach menanyakan kapan rencana yang sudah diungkapkan si coachee dapat dilaksanakan. Coach dan coachee berkomitmen akan langkah-langkah selanjutnya. Sesi pengamatan yang akan dilakukan dalam kegiatan coaching ini adalah sesi 1, pra-observasi. Pada sesi ini, pengamat dan coach akan mendiskusikan rubrik penilaian dan menanyakan kompetensi yang ingin dikembangkan serta indikator ketercapaian tujuan coaching. Sesi kedua, observasi. Pengamat menyimak kegiatan coaching yang dilakukan oleh coach dan coachee-nya. Sesi ketiga adalah pasca observasi. Pengamat menanyakan ketercapaian indikator setelah coaching. Pengamat menyampaikan hasil observasinya dan menanyakan hal yang mau dikembangkan coach dalam coaching berikutnya. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, inilah praktik coaching yang telah kami lakukan sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erniwati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sumeneb. Saya pada demonstrasi kontekstual kali ini berperan sebagai pengamat. Perkenalkan, nama saya Anissa Novi Liniawati dari SMK Nurul Muhlisin, CGP Angkatan 7 sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Iis Sugiyarti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Anwarul Ma'arif. Dalam demonstrasi kali ini saya berperan sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Sehat Bu. Mari duduk Ya. Bu. Gimana nih? Sehat-sehat. Bu Erni gimana nih? Alhamdulillah saya baik.
sehat lah. Ini nih Bu Anis, Iya Bu. kita kan ada kegiatannya. Saya ingin melakukan pengamatan Iya. terhadap Bu Anis ketika Bu Anis nanti jadi coach. Nanti penilaian yang akan saya lakukan itu skalanya ABCD ya Bu. Iya. Terus nanti ketika Bu Anis jadi coach nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Anis? Ada dua Bu, mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot. Oh gitu. Kira-kira indikatornya apa saja nih Bu yang mau Disampaikan ya. Yang pertama saya akan menanyakan pertanyaan secara terbuka. Yang kedua saya tidak akan menjudge coach saya, dan yang ketiga saya tidak mau melabeli. Tidak mau melabeli ya? Iya. Setelah Ibu sudah merencanakan nih indikatornya sudah, kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan sudah, kapan kira-kira Bu Anis mau melakukan coaching dengan teman ini? Rencana saya sekarang, cuma saya memang menunggu ini Bu. Oh iya. Iya. Oh itu sudah datang Bu. Oh iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Ini Bu Iis Bu, Oh, jadi iya, ini iya. yang sebagai coaching. Yang mau di-coaching. Iya. Mari Mari. silakan. Oh iya. Bisa dimulai. Di mana nih? Di sini aja. Biar saya di sini. Ya. Mbak Iis apa kabar? Alhamdulillah baik. Di Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak kemana aja kok nomornya nggak aktif? Iya, HP saya itu dari seminggu kemarin mati total. Jadi semua nomor itu hilang semua. Jadi makanya nggak ada kabar ya. Iya. Makanya tadi malam itu ada nomor baru. Tak kira ini siapa, saya lihat. Ada apa Mbak Iis nyari saya, menghubungi saya tumben-tumben nih? Iya, boleh curhat nggak nih? Boleh dong. Mau curhat apa nih? Gini, saya kan sudah lama ya ngajar di sekolah saya, sekitar 13 tahun lah. Cuman ya 2 tahun terakhir ini yang memang emosi saya kadang apa ya, agak labil gitu menghadapi tingkah laku anak-anak yang suka rame di kelas. Setelah dinasehati tetap aja gitu. Makanya saya janjian di sini untuk bisa apa ya, sharing dan menemukan solusinya. Jadi ramenya gimana nih Bayis? Mungkin biasa aja kalau anak-anak rame, mungkin begitu Bayis? Enggak juga sih Dek. Begini, saat saya mengajar itu anak-anak ada yang bicara sendiri, terus ada yang bergurau, ada yang melamun. Pokoknya wes suasana kelas nggak kondusif lah gitu. Tidak kondusifnya itu tidak kondusif seperti apa Bayis? Apa masih ada yang mendengarkan, atau semua dalam satu kelas memang sudah tidak bisa dikondisikan? Ada sih beberapa yang masih memperhatikan saya waktu mengajar, cuman ya kebanyakan dari mereka itu rame, bicara sendiri dan apa ya, pokoknya tidak bisa dikondusif lah. Kira-kira rame bicara sendiri ini penyebabnya apa sih Mbak? Masalahnya apa sih kok tiba-tiba anak-anak ngomong sendiri gitu? Ya, mungkin udah zamannya ya. Kalau dulu waktu 10 tahun silam masih bisa dinasehati, kalau suruh diam, mendengarkan, mereka sudah manut gitu. Tapi beda zaman-zaman sekarang, ya tetap aja rame gitu. Jadi saya itu pengennya di kelas itu anak-anak bisa dikondisikan sehingga suasana belajar itu nyaman, nggak rame lagi. Iya. Jadi anak-anak sekarang itu ramai itu nggak bisa dikendalikan ya Bu ya? Sebenarnya bisa, tapi cuman sebentar, 5-10 menitan lah, nanti rame lagi. Iya. Menurut Bu Iis nih, selain memang mungkin sekarang zamannya ketika anak-anak dikasih tahu tetap ngeyel, selain itu penyebabnya kira-kira apa lagi Bu Iis? Metode atau model pembelajaran saya kurang menarik kali ya, atau garing gitu. Metode saat ini yang digunakan seperti apa? Ya seperti biasanya saya mengajar gitu, tapi kadang-kadang juga saya memberikan
metode bernyanyi sehingga anak-anak itu bisa menghafal kosakata dengan mudah kalau dikasih nyanyian-nyanyian gitu. Soalnya kan Jadi saya menarik ya, Bu, ya. soalnya kan saya ngajar bahasa Inggris gitu. Ya, memang bahasa Inggris ini adalah mata pelajaran yang kayaknya digarisbawahi sama murid-murid kita Iya ya. betul, kata anak-anak nih, Bu bacaannya itu sama teksnya nggak sama. Nggak sama. Iya, makanya mungkin mereka bosan. Iya. Jadi rencananya Bu Iis ini selain metodenya yang mau diperbarui, lalu ketika di dalam kelas Bu Iis maunya seperti apa sih? Saya akan menggunakan teknik stop yang beberapa hari ini sudah saya dapatkan dari guru penggerak, akan saya terapkan. Jadi anak-anak bisa lebih fokus Bu untuk menyimak pelajaran saya. Terus yang kedua saya akan menggunakan LCD proyektor sehingga anak-anak yang visual ataupun auditori mereka juga bisa menyalurkan bakatnya sehingga anak-anak tertarik lagi dan lebih fokus lagi. Berarti dibedakan ya anak-anak yang auditori, Ya, anak-anak yang betul. visual. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid-murid. Iya, Berarti ini ada beberapa ya yang rencananya Bu Iis akan lakukan. Pertama mau menggunakan metode yang baru. iya, Yang kedua mau menggunakan teknik stop. iya. Di antara dua ini kira-kira menurut Bu Iis mana nih yang lebih kira-kira yang lebih bisa merubah anak-anak lebih kondusif? Mungkin dari metode pembelajaran. Saya akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga kebutuhan anak-anak itu bisa dipetakan Iya. dan saya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Gitu. Yang kedua menggunakan teknik stop sepertinya akan lebih manjur Bu untuk Iya. bisa mengkondisikan anak-anak di kelas. Iya. Rencananya kapan nih mau mulai pakai apa namanya metode baru nih? Secepatnya mungkin dalam minggu ini saya akan menerapkannya dan mungkin saya juga akan mengajak rekan Yang terlibat sejawat ya? untuk bisa nanti memberikan refleksi terhadap saya. Kira-kira siapa yang mau diajak untuk terlibat di dalam ini Bu Iis? Guru mata pelajaran bahasa Indonesia kayaknya dia bisa diajak berkolaborasi. Iya. Selain Gitu. Ibu guru bahasa Indonesia tidak ada rencana untuk kepala sekolah atau siapa? Ya nanti kalau misalnya ini berhasil, mungkin untuk selanjutnya kami juga akan melibatkannya. Baik Bu Iis, berarti ini kan permasalahannya Bu Iis kan anak-anak rameh Ya, ya. Jadi baik Bu Iis sendiri menyadari bahwa ini anak-anak rameh mungkin karena metode saya Betul. kurang menarik Betul. begitu ya. Jadi Bu Iis ini sudah mendapatkan rencana, iya, punya rencana mengubah modul pembelajarannya menggunakan teknik stop Iya. juga, melibatkan teman Sejawat, sejawat iya. yang insya Allah akan dilaksanakan dalam minggu ini ya. Betul sekali. Saya berharap nanti ini ada pertemuan kembali ya Bu Iis. Iya, ya. iya. Artinya ketika mungkin Bu Iis ketika menggunakan metode itu bisa saya juga tiru Oh, seperti betul, itu. iya, iya. Jadi ini berimbas positif lagi kepada Iya. saya. Ya, kita ketemu lagi. Saya tunggu hasilnya seperti apa Bu Iis. Pastinya saya akan menceritakan pengalaman baru ini kepada Bu Anis dan jangan sampai kapok untuk menerima Iya. curhatan saya ya. Dan jangan sungkan-sungkan ngabarin saya ya. Siap. Saya tunggu hasilnya ya Bu Is Oke, ya. oke. Semoga ini berhasil dan kita bisa lebih baik lagi pembelajaran kita di kelas. Betul, Membuat amin, anak-anak amin. kita lebih nyaman, Amin. selamat dan bahagia juga ya Bu Iya, Is ya. amin. Iya. Terima kasih ya Bu Anis untuk sesi sharingnya kali ini. Jangan kapok menerima curhatan dari saya. Iya, berarti kabar-kabarin ya Bu ya, hubungi Iya. saya. Jadi kita ketemu lagi, kita janjian. Saya pengen tahu apa sih yang sudah progres yang sudah dilakukan oleh Bu Is ya. Siap. Terima kasih ya. Nah, Yuk, saya izin pamit dulu. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. salam.
Bu Anis tadi sudah melaksanakan kucing ya. Tadi saya mengamati, Ibu Anis sudah cukup ini. Terus boleh nih ya saya bertanya. Iya. Apa yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Anis saat kucing itu, apa sudah sesuai nih dengan kompetensi yang ingin dikembangkan beserta dengan indikator-indikatornya? Iya, menurut saya sudah cukup Bu. Jadi mengenai pertanyaan berbobot, terus juga mendengarkan dengan aktif, menurut saya sudah saya lakukan semua. Oke. Memang benar sih, tadi ketika saya mengamati saat Bu Anis melakukan kucing, dengan teknik tirtanya semuanya sudah masuk Ibu. Iya. Tadi tujuannya Ibu sudah nanya, tujuan kucingnya ya, kemudian identifikasi masalahnya Ibu menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi yang ditanyakan kepada Bu Is, sehingga Bu Is bisa menyampaikan potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi tadi Bu Anis sudah mengidentifikasi benar-benar menggunakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian rencana aksi juga sudah ditanyakan tadi ya, sudah menggali potensinya Bu Iis, sehingga Bu Iis tadi sebenarnya bukan Bu Anis yang mencari solusi, Bu Iis sendiri ya tadi sudah merencanakan aksi. Kemudian Bu Anis juga tadi sudah menanyakan tanggung jawab, kan di Tirta terakhir itu tanggung jawab ya Bu. Bu Iis itu sudah menanyakan menyampaikan kapan akan melaksanakan rencananya itu. Kemudian juga ditanya untuk kapan nih bisa bertemu lagi begitu kan ya. Ya alhamdulillah tadi sudah bagus Ibu, kucing yang Ibu sudah laksanakan sudah masuk pada teknik Tirta. Nah pertanyaan terakhir nih Bu Anis, kira-kira nih tadi kan sudah janjian nih kalau sudah rencananya dilaksanakan sama Bu Iis ya, kira-kira apa nih kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Anis ketika nanti melakukan kucing lagi dengan Bu Iis? Ya pertama mungkin perhatian penuh ya Bu. Jadi ketika saya tadi sudah komunikasi dengan Bu Iis, jadi saya berharap ada hasilnya nggak dari strategi yang mau dilakukan oleh Bu Iis. Jadi saya akan mendengarkan secara penuh juga apa yang akan disampaikan Bu Iis nanti ketika sudah kita ketemu lagi. Oh gitu. Jadi pencapaiannya sampai di mana? Apakah ada peningkatan atau bagaimana? Oh, ya. Harapan Bu Anis ke depannya gimana? Untuk Bu Iis ya, harapan saya ketika Bu Iis nanti mencoba teknik stop terus menggunakan metode baru, harapan saya kelas Bu Iis lebih kondusif. Jadi pembelajarannya aktif kembali seperti itu. Ya demikian Ibu ya sesi pengamatan saya. Semoga apa yang sudah dilakukan Bu Anis bisa lebih dikembangkan untuk melakukan kucing dengan teman-teman sejawatnya. Saya juga akan belajar nih dari apa yang dilakukan oleh Saling Bu Anis. belajar ya Bu ya. Mari Bu Anis, permisi dulu ya saya. Terima kasih atas sambutannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, telah kita saksikan tadi demonstrasi kontekstual kegiatan kucing yang diperankan oleh kelompok CGP Angkatan 7 kelas 301. Sebelum pamit undur diri, izinkan saya berpantun sejenak. Tahu paling enak adalah tahu Kediri, dimakan dengan sambal enak rasanya. Jika tidak yakin dengan potensi diri, kucing dengan alur Tirta solusinya. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam bahagia dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.